Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dan bertemu lagi dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar bersama membahas tentang yang namanya energi dalam sistem kehidupan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bisa mengikuti pembelajaran ini semuanya. Jaga selalu kesehatan, imunitas kalian, pakai masker, kalau berpergian jaga jarak, dan sering cuci tangan pakai sabun. Semoga pandemi di negara ini akan segera berakhir sehingga kita bisa berjumpa lagi, bertatap muka lagi, melakukan pembelajaran tatap muka secara biasa, secara normal. Ya, untuk kali ini karena memang tidak bisa pembelajaran tatap muka, jadi harus dengan yang namanya pembelajaran secara daring atau secara luring. Untuk kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan, kita belajar bersama tentang yang namanya energi dalam sistem kehidupan. Ya, kompetensi dasar yang harus kita capai dengan tujuannya memahami konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk fotosintesis pada tumbuhan. Menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi termasuk fotosintesis. Ini tujuan pembelajarannya. Melalui kegiatan pengamatan presentasi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari yang namanya energi dengan tepat. Peserta didik dapat menyebutkan sumber-sumber energi. Peserta didik dapat menyebutkan energi yang berada di sekitar rumah kalian. Dapat mengumpulkan tentang yang namanya peristiwa penggunaan energi yang ada di lingkungan kalian. Itu tentang yang namanya kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ya, di sini saya tampilkan ada kegiatan. Ya, di sini misalnya di pagi hari pada saat libur sekolah, minumlah segelas susu dan makanlah sarapanmu. Yang kedua, ambillah sepasang kaos kakimu yang kotor, sepasang baju seragam kotor, dan cucilah tanpa menggunakan mesin cuci. Jemurlah cucianmu di bawah terik matahari. Yang keempat, apakah yang kamu rasakan setelah sarapan? Apa yang kamu rasakan setelah mencuci baju? Apa yang kamu amati pada baju yang dijemur? Catatlah semua yang kamu rasakan untuk setiap kegiatan tersebut. Terakhir, energi apa saja yang dapat kamu ketahui dari peristiwa mulai sarapan sampai cucianmu kering. Ya, bandingkan hasil pengamatan dengan hasil pengamatan temanmu. Perbedaan mengapa demikian, coba diskusikan. Ini nanti saya tampilkan di LKPD yang nanti saya akan bagikan ke Google Classroom kalian. Dan di sana nanti ada, ya nanti silakan ya dikerjakan ya, nanti di LKPD sudah ada tugas-tugasnya seperti itu. Ini hanya untuk pengawal saja. Semoga dari pembelajaran yang kita akan lakukan, kalian bisa menjawab pertanyaan dari rumusan masalah seperti ini. Ya, ini juga ada nanti di LKPD ya, di lembar kerja siswa, di lembar kerja peserta didik nanti saya bagikan lewat Google Classroom. Ini juga ada, nanti tinggal dikerjakan, nanti kalian upload kembali ke Google Classroom kalian. Ya, ini tentang konsep energi ya, ini menemukan bentuk-bentuk energi, perubahan energi, dan sumber energi. Ya, nanti dibahas di LKPD, nanti LKPD-nya saya kirim ya, nanti coba dikerjakan. Ya, ini ya, energi dalam sistem kehidupan. Ya, energi dalam sistem kehidupan. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak jenis energi. Energi kimia pada bahan bakar membantu kita mengendari kendaraan. Ya, ini motor, mobil, ya, pakai bensin. Maaf, sekarang sudah tidak ada bensin, ya, pakai pertalite, pakai pertamax. Itu merupakan sumber dari energi kimia. Ya. Energi kimia pada makanan, ya, kita makan sehari-hari, sumber itu merupakan salah satu dari yang namanya energi kimia. Ya, kita tidak makan, tidak ada tenaga, setelah kita makan ada tenaga, gitu ya. Itu salah satu yang namanya sumber
energi. Ya. Dengan adanya energi listrik, kita bisa menonton TV atau menyalakan komputer, main game sepuasnya. Nah, ini hanya beberapa contoh dari sekian banyak jenis energi dalam kehidupan kita. Misalnya, ketika kita menyalakan lampu neon, energi listrik berubah jadi energi cahaya. Ya. Energi listrik juga bisa berubah jadi energi panas. Ketika kalian misalnya menyetrika baju di rumah, kipas angin berarti jadi energi gerak, dan sebagainya. Itu salah satu contoh dari yang namanya perubahan energi. Ya, bahwa sesuai dengan hukum kekekalan energi, bahwa energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, tapi energi itu bisa berubah jadi energi bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Begitu ya. Ini tadi saya contohkan di sini ada energi listrik, bisa jadi gerak, bisa jadi panas, gitu ya. Banyak sekali contoh dalam kehidupan kita. Secara umum energi bermanfaat bagi kita ketika energi mengalami perubahan bentuk. Ya, berarti ketika energi itu mengalami perubahan bentuk, itu pasti sangat bermanfaat untuk manusia. Ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha kerja atau melakukan suatu perubahan. Ini ya, kemampuan untuk melakukan kerja itu namanya adalah energi. Ya, ini ya, ada yang namanya energi. Contoh ini ya, dilihat gambarnya ya, ada energi matahari. Ini cahaya dari cahaya matahari ya. Ini ada gambar panel surya ya. Energi kalor, panas bumi, mungkin thermal, energi listrik, energi kimia, ya, energi bunyi, dan banyak lagi contoh sumber-sumber dari energi. Ya, kita akan bahas selengkapnya ya. Selanjutnya ya, perhatikan semua. Nah, ini juga saya tampilkan ini tugas kelompok nanti di LKPD juga ada, karena nanti ini pembelajaran daring, jadi kalian harus kelompoknya ya harus mandiri ini ya. Tapi kalau mau berdiskusi ya silakan berdiskusi lewat online, misalnya lewat WA group itu dengan kelompok teman-teman yang lain ya, boleh silakan ya. Ini kalian bisa diskusikan dengan teman-teman kalian. Ini nanti ada di LKPD, nanti silakan dikerjakan. Ya, ini ya bentuk-bentuk energi. Ya, ada yang namanya energi potensial. Apakah itu? Ya, ini ya, lihat semua. Kemampuan melakukan kerja karena posisi atau letak disebut energi potensial. Sebagai contoh, benda yang terletak pada ketinggian tertentu berpotensi untuk jatuh. Ya, berarti benda pada keadaan posisi tertinggi, pada posisi ketinggian tertentu, pasti suatu saat ya memiliki potensi untuk jatuh karena ya menuju ke pusat gravitasi bumi ya, karena semua benda akan menuju ke pusat gravitasi bumi. Ya, berarti semakin tinggi suatu benda dari pusat bumi, berarti energi potensialnya akan semakin besar. Ya, artinya contoh sederhana seperti ini. Misalnya ada buah mangga masih menggantung di tangkainya. Ya, buah mangga masih menggantung di tangkainya, artinya itu berarti memiliki energi potensial terbesar. Tapi ketika buah mangga itu putus, jatuh ya dari tangkainya ke bawah, itu energi potensialnya akan semakin berkurang dan 0 ya, dan 0 joule, energi potensial satunya joule ya, dan 0 joule ketika buah mangga itu menyentuh tanah ya, begitu ya. Berarti kan jarak dari tanahnya akan semakin berkurang ke bawah, berarti energi potensialnya juga semakin berkurang ya. Itu contohkan seperti itu ya. Pada saat benda terjatuh berarti telah mengalami perubahan energi potensial menjadi energi kinetik ya, betul ya. Berarti ketika ditarik oleh gravitasi, benda yang jatuh itu kan kecepatannya bertambah. Berarti ketika benda jatuh itu berarti energi potensialnya berkurang, tetapi energi kinetiknya bertambah karena kecepatannya bertambah. Gitu ya, itu benda jatuh. Ya, itu ya. Sebaliknya ketika benda dilempar ke atas, kalian melempar benda ke atas, itu berarti kebalikannya dari ini. Berarti apa? Berarti energi kinetiknya berkurang, energi potensialnya bertambah, kebalikannya seperti itu ya. Pengertian energi potensial hanya berhubungan dengan gaya konservatif ya, ini ya. Ini energi potensial, energi yang tersimpan dalam benda baik karena posisinya maupun susunan dalam sistem. Ya, ini ya rumusnya nih, energi potensial. Ya, energi potensial gravitasi. Ya, gitu ya. Saya lanjutkan. Ya, terus yang kedua yang namanya energi kinetik, tadi sudah saya bahas ya, merupakan energi yang timbul karena benda itu bergerak.
Ya, dalam permainan badminton, energi kinetik merupakan energi yang dikeluarkan para atlet agar shuttlecock mampu terbang ke atas ke arah lawan. Energi kinetik memiliki persamaan, ya ini ya, EK sama dengan setengah mv kuadrat. Ya, ini ya, kalau tadi energi potensial MGH, sekarang kinetik setengah mv kuadrat. Bisa dibaca sendiri lah ya, di buku sudah, mungkin kalian sudah membacanya juga. Terus yang ketiga, energi kimia. Apakah itu? Energi yang terkandung dalam suatu zat, namanya energi kimia. Energi yang muncul dari hasil reaksi kimia, ada reaksinya di situ, reaksi kimia, makanya disebut energi kimia. Ya, contohnya makanan, makanan ya, kita makan sehari-hari, makan sehingga orang yang makan memiliki energi untuk beraktivitas. Belum sarapan kalian lemas, ya makanya kalau sebelum berangkat ke sekolah, kalau pembelajaran tatap muka di sekolah itu sebaiknya ya sarapan dulu ya, karena itu adalah sumber energi untuk kalian beraktivitas, kalian belajar. Ya, jadi nanti ketika diajar, Pak gurunya lagi mengajar, kalian sudah gelisah, sudah lihat jam terus, gelisah, ya pasti kalian belum sarapan karena pengen segera ke kantin. Seperti ya terlihat ya, karena orang belajar itu punya energi, membutuhkan energi yang besar. Jadi saya harapkan kalau misalnya pembelajaran tatap muka nanti dijalankan, kalian setiap hari harus sarapan, karena itu merupakan makanan adalah sumber energi untuk kalian menghitung, membaca, menulis. Ya, seperti itu. Bahan bakar, bensin, solar, pertamax, pertalite ya. Ya, ini juga merupakan adalah yang namanya sumber energi kimia. Nah, ini ya. Saya lanjutkan. Energi listrik. Ya, listrik merupakan suatu bentuk energi yang berasal dari arus listrik. Energi listrik dapat diubah menjadi bentuk lain. Contohnya, listrik menjadi kalor, panas. Contohnya ya, setrika, solder, kompor, panas. Ya ini ya, ini namanya energi listrik. Ini kompor listrik ya. Energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya lampu. Listrik menjadi mekanik, contohnya motor. Ya, listrik menjadi mekanik ya, namanya contohnya motor. Listrik menjadi kimia, contohnya peristiwa pengisian aki. Ya, nih coba ya dengarkan semua, ini penting nih. Listrik, energi listrik menjadi energi kimia, contohnya adalah pengisian aki. Beda ya pengisian sama pemakaian ya. Tapi kalau pemakaian aki, akumulator, itu balikannya. Berarti energi kimia jadi energi listrik. Ya, berarti ketika akinya ini bisa isi ulang ya, strom aki kering ya, di strom ya. Bagi pengisian aki ini berarti listrik menjadi kimia. Tapi ketika sudah dipasang lagi di motor, di kendaraan, dipakai berarti energi kimia jadi energi listrik. Ya, listriknya dirubah jadi energi mekanik pada motor. Ya, seperti itu ya. Itu perubahannya seperti itu. Berarti ketika listrik pengisian aki itu listrik jadi kimia, tapi ketika pemakaian aki kimia menjadi listrik. Ya, seperti itu. Energi mekanik. Apakah mekanik itu adalah energi yang tersimpan dalam objek dengan tegangan? Contohnya seperti ini, lihat. Yang tersimpan di antara bekas yang ditekan dan karet yang diregangkan. Besarnya energi mekanik merupakan penjumlahan antara besarnya energi kinetik dengan potensial. Atau misalnya energi mekanik ini adalah benda yang berada pada ketinggian tertentu dan bisa bergerak. Ya, contohnya pesawat terbang ini ya. Pesawat terbang berarti kan pada ketinggian tertentu memiliki jarak dari bumi berapa dan ada kecepatannya, bisa bergerak. Itu namanya memiliki energi mekanik. Berarti energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi potensial ditambah energi kinetik. Berarti memiliki ketinggian dan memiliki kecepatan. Ya, energi mekanik seperti itu. Ya, ini ya sumber-sumber energi. Ya, kita bahas ya sumber energi. Lihat semua. Adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Ya, satu, sumber energi tak terbarukan. Artinya apa? Energi tak terbarukan yang paling banyak ini tak terbarukan berarti tidak dapat diganti lagi secara singkat, harus butuh proses yang lama. Ya, coba nih, energi tak terbarukan yang paling banyak dimuatkan adalah minyak bumi, batu bara, gas alam, yaitu tidak terbaharui, tidak terbarukan. Ya, ini ya.
ketiganya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada industri, pembangkit listrik maupun transportasi. Itu ya, minyak bumi ya. Ya, itu adalah energi yang tidak terbarukan karena dihasilkan dari endapan fosil berjuta-juta tahun gitu ya, jutaan tahun. Ini berarti butuh waktu yang lama untuk menciptakan yang namanya ya energi ini. Ya, itu ya. Coba ini energi hasil tambang. Minyak bumi, gas, batu bara merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang terkubur jutaan tahun dalam bumi. Ya, berarti fosil tumbuhan hewan dari zaman dahulu ya sekarang kita manfaatkan ya, itu namanya adalah energi yang terbarukan. Suatu saat akan habis, pasti itu akan habis ya. Makanya bagaimana yang menemukan energi yang lain ya, nanti suatu saat motor mobil tidak ada bahan bakarnya lagi karena minyak buminya udah habis. Bagaimana caranya? Ya cari energi yang lain ya, begitu ya, karena suatu saat akan habis gitu ya. Ya, ini energi nuklir ya, nuklir ya, energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam nukleus atom. Ini berbicara tentang atom ya, atom nukleus ya, ini nuklir ya, energi yang nuklir. Selanjutnya ini contoh dari energi terbarukan, artinya bisa diperbaharui dengan cepat ya. Ini ya, berasal dari proses alam yang berkelanjutan seperti tenaga surya, angin, arus air, panas bumi. Sumber energi terbarukan yang sekarang sedang dikembangkan adalah biogas dari kotoran ternak dan sampah biologis ya, biogas dari kotoran sapi biasanya itu ya. Nah, itu dikembangkan banyak untuk misalnya langsung dihubungkan dengan kompor ya, kompornya bisa menyala, itu bahan bakar terbarukan sedang dikembangkannya gitu ya, dari kotoran ya ternak ya. Itu bisa tenaga surya, angin ya, itu ya. Yang pertama langsung energi matahari. Energi yang didapat dengan mengubah panas surya matahari melalui peralatan tentu menjadi energi bentuk lain ya. Ini ya, ini di atap rumahnya itu ada yang namanya panel surya ini ya, menyerap sinar matahari ya. Itu berarti ya alatnya begitu mahal ya, jadi di Indonesia belum banyak dimanfaatkan ya, tapi itu sudah banyak diaplikasikan di lampu penerang jalan ya, di jalan itu sudah banyak yang menggunakan panel surya untuk menyerap sinar matahari ya, berubahnya jadi energi listrik ya, tersimpan jadi energi listrik begitu. Energi pembangkit tenaga air, nah ini ya, di negara kita pakainya ini PLTA, pembangkit listrik tenaga air ya. Pembangkit yang mengandalkan energi potensi dari kinetik, bergeraknya air untuk menghasilkan energi listrik ya. Berarti dari yang namanya gerakan airnya ini, kinetiknya air untuk menggerakkan ya, makanya ada waduk gitu ya untuk pembangkit listrik di Indonesia ya, pembangkit listrik tenaga air ya. Gimana kalau waduknya airnya habis, kosong ya, bisa kalian cermati itu ya. Ya karena kita mengandalkan pada air ya, pembangkit listrik tenaga air. Kemudian energi angin. Energi angin menggunakan kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik atau bentuk energi lainnya. Ini ya gambarnya, kincir air bergerak dihubungkan dengan ya listrik, bisa membangkitkan listrik. Nah, ini tidal. Apakah itu? Energi listrik merupakan yang memanfaatkan pasang surut air yang sering disebut juga sebagai energi pasang surut ya, pasang surut air laut, ombak ya. Ini namanya energi tidal ya, ini ya dikembangkan itu ya, energi tidal, pasang surut air laut ya. Ini ya, ini juga sama, ini ada percobaan ya, ya membasahi 2 sapu tangan ini ya, nanti jemurlah bagaimana menamati oleh ya, ini nanti di LKPD yang saya bagikan di Google Classroom nanti ada, silahkan didiskusikan dengan teman kalian lewat online ya, gitu ya, dikerjakan bersama ya. Ini contoh soalnya ya, aplikasinya, contoh soal untuk hitung-hitungannya. Ini sebuah pesawat terbang memiliki massa 1.500 kg melaju dengan kecepatan 200 meter per sekon pada ketinggian 500 meter. Bila persentase gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah kinetiknya berapa, potensialnya berapa, mekaniknya berapa. Tinggal dimasukkan aja ya. Kalau EK itu setengah mv kuadrat, berarti ketemu 30.000 joule atau 30 juta joule ya. Karena 1 kilojoule itu
1 kilojoule itu ada 1000 ya. Ya, ada 1000 joule. Ya, nah, efek rumusnya MGA, massa kali gravitasi kali ketinggian dikalikan di 7500 kilojoule atau 7.500 joule. Energi mekanik gimana? Ini energi mekanik ya, maaf ya. Ya, energi mekanik. Energi mekanik ya tinggal dijumlahkan 30 tambah 37.500 kilojoule atau 37.500.000 joule. Ya, ini ya, silahkan dicermati. Contoh soalnya juga ada di buku ya, silahkan dicermati. Ya, ini peta konsepnya yang nanti di LKPD juga ada ya, nanti tinggal dibaca saja. Ini tentang penjabaran tentang ya, yang namanya peta konsep ya. Mungkin seperti itu aja, itu materi tentang sumber energi, bentuk-bentuk energi yang terbarukan dan yang tidak terbarukan ya, gampang lah ya, tinggal dibaca saja, dihafalkan ya. Tentunya sebagai manusia yang bijak mengenai yang namanya energi tak terbarukan ya, kita harus menjaga ya, karena itu nanti suatu saat pasti akan habis. Kita jaga bersama, karena minyak bumi ya, yang ada di bumi karena diambil terus ya pasti akan habis, tidak ada penggantinya secara cepat, karena itu juga hasil pengendapan fosil berjuta tahun yang lalu kita manfaatkan sekarang, seperti itu ya. Berarti kita harus memanfaatkan yang terbarukan, kita harus kembangkan. Kalian sebagai peserta didik di zaman milenial harus punya kreativitas yang tinggi, sudah mulai berpikir bisakah gitu ya, yang menciptakan bahan bakar baru ya, alami dari apa begitu ya. Ya, tidak harus bergantung kepada minyak bumi ya, gitu ya. Kalian ditunggu kiprahnya di dunia ini ya, untuk menciptakan sesuatu yang baru, inovasi baru ya, seperti itu ya, gitu ya. Mungkin segitu aja dari saya, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Sekian dari saya ya, nanti LKPD-nya dikerjakan ya, saya kirim lewat Google Classroom. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.